Tidak apa-apa, boleh mungkin Mbak Dewi juga mau menyampaikan ke publik ajakan untuk bergabung Ya, menjadi saya Hanura. sudah share di sosmed ya bahwa kita memang sedang membuka dan menjaring siapa saja figur yang kompeten dan serius untuk maju menjadi bagian dari Partai Hanura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam program Lensa Bicara. Nah, kali ini saya akan ngobrol dengan narasumber yang ini insya Allah yang kedua kalinya sudah kita ngobrol dengan narasumber kita, yaitu RA Dewi Rahmi Amalia SH. Beliau saat ini merupakan bendahara DPD Partai Hanura Jawa Timur. Dan obrolan kita pada saat ini akan ngobrol santai seputar aktivitas beliau terutama di Partai Hanura, karena yang saat ini di tanggal 21 Desember 2022 merupakan HUT Partai Hanura yang ke-16. Jadi sudah berusia 16 tahun berkhidmat untuk bangsa dan negara. Nah, kita akan sapa dulu narasumber kita yang saya biasa memanggil beliau Mbak Dewi. Assalamualaikum Mbak Dewi. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Agak oleng sedikit. Agak oleng sedikit ya, karena ini jamnya sudah memang agak oleng sedikit. Jam-jam oleng, jam-jam rawan. Iya, jam-jam memakai otak cadangan. tapi kan insya Allah kalau hanya sekedar untuk ngobrol santai masih bisa. Aman. Ini saat ini Hanura HUT yang ke-16 ya? betul. Ke-16 ya. Betul, 16. Di usia yang ke-16 juga barusan Hanura juga ditetapkan menjadi salah satu partai yang lolos sebagai peserta pemilu 2024 nanti ya. Mungkin ini bisa diceritakan bagaimana prosesnya dan juga berkenaan dengan momentum ini. Prosesnya itu melalui proses yang panjang, menguras pikiran, menguras tenaga, menguras waktu, dan menguras biaya pastinya. Tapi alhamdulillah, syukur alhamdulillah, berterima kasih kepada semua tim Verfak Partai Hanura di Indonesia terutama, bahwa kita nggak sia-sia, gitu kan? Proses kita untuk memenuhi syarat itu tidak sia-sia, dan alhamdulillah kita ditetapkan sebagai partai peserta pemilu, gitu kan. Alhamdulillah kita layak ikut pemilu. Sudah siap bertarung ya. Layak. 2024 ya. Nah, kalau untuk di Jawa Timur sendiri ini ada berapa total? Semua 38 kota dan kabupaten kota. Betul ya. Prosesnya mungkin bisa diceritakan, apakah 38 itu semuanya kemarin langsung dinyatakan MS. Atau ada yang revisi juga ada yang revisi juga. Kita tidak ada yang langsung MS, ada yang revisi ya, proses ya, semuanya proses untuk mencapai MS itu proses yang sangat panjang. Tapi pada akhirnya 38 itu semuanya dinyatakan memenuhi syarat ya. Memenuhi syarat. Termasuk juga DPD-nya ya, DPD Hanura Jawa Timur. Apa sih yang dari proses verifikasi faktual yang menurut Mbak Dewi itu sangat menentukan, dan prosesnya juga mungkin ada tantangannya, itu di apa, mungkin bisa diceritakan? Ada tantangannya, kadang mereka double identitas ya, jadi satu KTP itu bisa dia terdaftar di dua parpol gitu kan. Jadi itu ada yang kasus yang ada kasus seperti itu. Ada lagi kasus yang
KTP-nya ada orangnya sudah nggak ada, gitu kan, udah meninggal, ada yang COVID, ada yang ini, jadi mau nggak mau kita harus kayak re-input lagi, gitu, nyari data lagi, jadi kendalanya mungkin di situ. Tapi pada akhirnya proses yang panjang dan perjuangan yang panjang juga, gitu. Tapi alhamdulillah semuanya udah selesai. Sampai akhirnya kemarin juga ke pengambilan nomor urut. Ya, nomor urut 10. Nomor berapa sekarang? Nomor 10. 10 ya. Lucky number, mudah-mudahan ya, bismillah. Jadi itu nomor urut sama seperti di tahun 2014 ya. Gitu. Buat kami itu adalah lucky number. Dan nomor 2014 itu Hanura masih ada masuk di Senayan ya? Iya, masuk di Senayan ya. Dan 2019 kemarin ini yang tidak masuk. Betul. 2019 di nomor urut berapa? 13 ya. Jadi ini bisa menjadi momentum akan kembali ke Senayan ya, dengan bismillah, the best the best lah. Bismillah. Dengan ditetapkan sebagai partai yang lolos sebagai peserta pemilu, kemudian di nomor urut 4, dan ternyata ini juga bertepatan dengan momentum HUT Hanura yang ke-16. Nah, ini bagaimana Mbak Dewi menyambutnya, apa ini hadiahnya HUT menurut? Ya, mungkin istilahnya proses itu kan tidak akan mengkhianati hasil ya. Iya. Jadi kita memang amat sangat bersyukur dan bahagia bahwa satu, kita ditetapkan dan lolos sebagai partai peserta pemilu ya. Iya. Jadi alhamdulillah kita layak. Terus yang kedua, dengan nomor urut 10 itu adalah bagian dari lucky number-nya kita, itu juga bersyukur banget gitu kan, kita udah berada di nomor urut ke-10 gitu. Jadi itu ya mudah-mudahan bisa membawa kebahagiaan dan keberuntungan kita semua gitu. Kalau untuk secara nasional mungkin Mbak Dewi juga tahu target Hanura untuk bisa masuk di Senayan itu menargetkan. Kalau di Senayan Indonesia itu 45 ya targetnya. 45 total ya. Jawa Timur kira-kira Jawa Timur ke pusat misalnya, mungkin ada bocoran juga mau mengirimkan berapa target ya? Belum ini. Tapi yang jelas minimal setiap dapil terisi. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan harapan kita semua. Gitu. Kalau untuk kursi ini Jawa Timur DPRD Jawa Timur 7 ya. Target 7 ya. Sekarang 7. Ini berapa? 1 ya. Nah, jadi dari 1 ke 7 ini ya. Iya. Bismillah. Kira-kira ada mungkin langkah yang dilakukan selama ini untuk menuju ke sana, itu kira-kira apa yang dilakukan misalnya? Usahanya kita itu kan dari ketua DPD juga udah mapping ya. Iya. Udah mulai mapping jauh-jauh hari. Jadi targetnya bagaimana, progresnya bagaimana, kira-kira calon yang kompeten untuk maju ke provinsi itu seperti apa. Jadi beliau udah mapping gitu kan. Kalau dibocorkan dapil-dapil mana yang menjadi prioritas untuk dapat kursi di DPRD Jawa Timur, boleh enggak misalnya 1-2 misalnya dapil mana yang kemudian diproyeksi? Kalau sekarang ini yang dapat 1 kursi itu dari dapil mana? Dari Blitar ya kalau nggak salah ya? Pak Bambang. Pak Bambang ya. Berarti kalau itu sudah kemungkinan pasti masih bisa dipertahankan 1 kursi ya? Ya, pasti, mudah-mudahan beliau masuk kembali. Kalau di lain dapil itu mungkin ada prioritas yang menjadi target penyumbang kursi di DPRD Jawa Timur. Mungkin ada dapil mana, entah Madura atau mana yang mapping sementara lah mungkin. Mapping sementara sih udah ada sih sebenarnya bocoran, tapi bukan kewenangan saya untuk menjelaskan itu. Bukan untuk dilaporkan ke publik dulu ya. Bukan kewenangan saya. Masih rahasia. Betul. Karena bagian dari strategi. Ya betul. bukan kapasitas saya untuk menjelaskan di situ. Jadi mungkin nanti dari ketua DPD atau dari sekretaris yang akan menjelaskan bahwa perdapil itu untuk wakil-wakil perdapil
dapil itu siapa saja yang maju ke provinsi gitu. Karena kita kan juga masih membuka penjaringan ya. Penjaringan ya. Betul, penjaringan untuk caleg di kabupaten maupun provinsi. Ini berarti terbuka untuk terbuka untuk ya apa-apa, boleh mungkin Mbak Dewi juga mau menyampaikan ke publik ajakan untuk bergabung ya, menjadi saya sudah share di sosmed ya, bahwa kita memang sedang membuka dan menjaring siapa saja figur yang kompeten dan serius untuk maju menjadi bacaleg bagian dari Partai Hanura. Ada syarat-syarat khusus nggak kira-kira? Tidak ada sih. Tidak ada ya. Yang penting serius aja, niat aja. Serius? Ya, mungkin dari ada ini khusus sih, tapi nantilah. Diseleksi ya. Diseleksi, betul. Jadi dari data yang masuk mendaftar itu pasti tetap pasti, akan diseleksi pasti. Ya. Semuanya tapi pasti terbuka untuk umum. Betul, semua pasti akan diseleksi. Di semua tingkatan? Iya, semuanya pasti akan diseleksi. Luar biasa ini bagi pemirsa Lensa Bicara dimanapun Anda berada. Mungkin ada juga yang berkeinginan untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara ini lewat jalur parlemen, bisa bergabung dan menjadi calon legislatif lewat Partai Hanura, baik di kabupaten, kota, provinsi, ataupun juga untuk caleg DPR RI. Nah, selain itu Mbak Dewi, di momentum HUT yang ke-16 ini usia 16 ini kan kalau diibaratkan ABG. ABG. Sedang ranung-ranungnya gitu ya. Sedang ranung-ranungnya ini ya berarti ya. Hormonnya sedang bekerja aktif gitu kan. Berarti ini akan menjadi semangatnya juga luar biasa ya dalam di usia yang itu. Kira-kira ada apa lagi yang ingin disampaikan Mbak Dewi, terutama terkait dengan HUT Partai Hanura yang ke-16 ini? Ya, termasuk mungkin pesan ke masyarakat ataupun ke... Harapannya dari internal sih mudah-mudahan sesuai dengan target apa yang kita harapkan ya. Baik di DPR RI, provinsi maupun kota dan kabupaten. Harapannya itu dulu. Semoga semuanya itu sesuai dengan target ya. Mungkin ada ajakan himbauan ke kader-kadernya di daerah, terutama pengurusnya, biar mereka juga memiliki semangat. Kalau ketua itu memberi kesempatan kepada siapapun kader kita terutama untuk ikut ambil bagian untuk maju di bacaleg tersebut. Tapi kembali lagi bahwa kitanya kadernya itu mau atau tidak, gitu kan? Kalau Mbak Dewi sendiri tapi sudah siap ya? Insya Allah siap. Kalau Mbak Dewi sendiri sudah siap untuk bertarung di dapil, katanya orang banyak yang bilang kalau Madura ini dapil neraka ini. Bismillah aja. Bismillah ya. Ya, bismillah. Sudah siap lahir batin. Insya Allah. Sudah siap lahir batin. Ya. Jadi memang itu obrolan kita terkait HUT Partai Hanura yang ke-16. Nah ini besok di tanggal 22 Desember ini juga bertepatan dengan Hari Ibu ya. Nah ini Mbak Dewi kan juga sebagai seorang anak, orang tua masih ada ya Ibu? Masih, ya? alhamdulillah. Masih ada ya, sehat ya. Nah mungkin karena besok ini momentum Hari Ibu, apa sih sebagai anak yang mungkin dirasakan atau ingin diceritakan ke gitu ya. Iya. Ini bikin termehe-mehe. Hari Ibu itu kan
kayak peringatan dan perayaan terhadap peran ibu di dalam keluarganya ya, baik sebagai suami, sebagai anak maupun di lingkungan sosialnya. Kalau sebagai anak mungkin saya bisa menceritakan sedikit bahwa saya tuh lebih dekat sama nenek dari kecil. Nenek. Tapi kayaknya hampir semua itu ya kalau orang itu ya dekat dengan nenek gitu ya. Saya dekat dengan nenek dari kecil. Kalau saya memanggilnya ibu ya. Kalau orang Madura kan manggilnya ibu. Jadi saya lebih dekat dengan ibu karena ibu saya mungkin dari saya kecil mami saya udah sering mengikuti papi untuk aktivitas ya sebagai ASN gitu. Jadi saya lebih dekat ke ibu, ke nenek. Jadi satu hal yang saya ingat dari beliau gitu ketika beliau masih ada, sekarang udah almarhum, beliau itu selalu mewanti-wanti saya bahwa Dewi, kamu nanti harus kerja. Jadi saya itu kayak di pressure, kayak didorong, kayak dipelonco gitu kan. Kamu wanita, kamu perempuan harus punya kemandirian finansial. Adanya gitu. Kamu harus berpendidikan gitu kan. Kamu sekolah jangan berhenti sampai SMA, kamu sekolah lagi gitu kan. Sekolah lagi S2 terus kayak begitu. Jadi digembleng terus. Jadi beliau nenek saya itu juga bekerja sebagai ASN dulunya memang. ASN juga gitu ya. Jadi saya dipus beliau bahwa harus menjadi wanita yang mandiri dan mempunyai yaitu kemandirian finansial terutama. Jadi mau nggak mau ya harus bekerja, intinya begitu. Gitu. Jadi itulah pengalaman-pengalaman dari nenek saya. Saya implementasikan kepada diri saya pribadi dan juga anak saya. Jadi kiranya apa yang bisa diterapkan terhadap diri saya pribadi juga kepada anak saya. Alhamdulillah sakit, berproses itu kan sakit ya. Dan tidak gampang, tapi alhamdulillah nikmat, rasanya nikmat gitu kan. Jadi perjuangan jatuh bangunnya di dalam hidup seperti apa itu nikmat banget gitu kan. Jadi saya SMA dituntut sama Ebo untuk kamu harus belajar nyetir mobil. Jadi saya SMA udah nyetir mobil. Jadi alasannya Ibu gitu, kamu SMA harus bisa bawa mobil, bisa mandiri. Saya tanya, kenapa sih Bu harus kayak begitu? Kamu nanti kalau punya suami, kalau suamimu nggak ada, anakmu sakit, bisa berangkat sendiri bawa mobil ke dokter, katanya gitu kan. Nggak tergantung sama suami gitu. Oh iya. Saya pegang terus. Ternyata di dalam kehidupan pribadi apa ya makna dari Ibu kok selalu push saya begini, push saya begini, push saya begini. Saya jalani. Ternyata nikmat dan hasilnya baru kerasa sekarang. Gitu. Kalau awal-awal mungkin kayaknya dipaksa gitu sakit. Ya. Awalnya sakit kan dengan keterpaksaan kan. Dari keterpaksaan jadi kebiasaan dan akhirnya nikmatnya baru kerasa sekarang ketika beliau sudah nggak ada. Gitu. Oh ini ya ternyata kemandirian finansial yang dimaksud Ibu begini ya gitu. Oh yang dimaksud tough di dalam hidup ini begini ya gitu. Jadi ya udah akhirnya terbiasa dan saya implementasikan kepada anak saya. Jadi itu sih ininya. Kalau dari Ibu ini kan nenek ya. Nenek betul. Kalau yang Ibu apa manggilnya? Mama? Mami. Ya. Kalau dari Mami misalnya apa? Mungkin didikan juga yang selama ini. Kalau Mami mungkin perjuangan ya. Jadi perjuangannya beliau yang pantang menyerah menyekolahkan anak, membesarkan anak supaya berilmu, supaya beradab, mungkin itu kan ya. Jadi ya kembali lagi saya tidak terlalu dekat dengan Mami gitu. Jadi dari berapa bersaudara pada tiga bersaudara. Ya. Kalau sekarang itu mungkin zaman sekarang itu lebih curhatnya itu lebih sering ke Ebo gitu sih. Kalau sekarang lebih bahasa sekarangnya curhat. Nah, jadi dari kecil sih sudah mulai curhat. Ibu nanti kalau dia besar pengen begini. Ibu ini pengen begini itu ke Ibu.
gitu. Sampai masalah jodoh pun kadang diatur. Kamu besok kalau punya jodoh cari yang duana gitu. Gitu kan. Padahal katanya sudah bukan zaman Siti Nurbaya lagi ya. Itu, ini bukan zaman Siti Nurbaya lagi gitu. Tapi memang petuahnya beliau itu memang bermanfaat kerasanya sekarang. Artinya kan mungkin orang tua memberikan rambu-rambu. Ya, betul. Dulu sebelum menjadi ibu, saya sekarang menjadi ibu mungkin ngapain sih, resek banget sih gitu kan. Tapi sekarang setelah saya menjalani menjadi ibu, oh ini ya ternyata didikannya ibu, oh ini ya kerasanya sekarang gitu. Artinya memang terasa setelah kita merasakan sendiri. Kan ada istilahnya ya, kalau orang Madura bilang rasanya mbak Naya mau nanti anak gitu. Bahasa gaulnya Madura kan gitu, rasanya ya mbak Naya mau nanti anak. Sedia kita nanti anak. Ya itu. Betul sekali. Nah, dari 3 bersaudara ya. Mbak Dewi yang nomor berapa? Saya nomor 1. Nomor 1 ya. Berarti 2 adik laki-laki, perempuan? Laki-laki, nomor 2 laki-laki. Nomor 2 laki-laki, tinggal di Sumeneb. Di Sumeneb semua ya? Iya. Dua-duanya di Sumeneb semua? Tidak, yang satu di Kediri. Oh, di Kediri? Di Kediri. Jadi ada yang lebih jauh lagi ya? Ada yang lebih jauh. Mbak Dewi di Surabaya, ternyata ada yang lebih jauh, betul. Kalau dari pengalaman Mbak Dewi tentang saudara yang bertiga ini, rata-rata mereka memiliki kedekatannya juga sama dengan Ibu tadi itu dalam. Kalau yang nomor 2, adik yang nomor 2 itu dia lebih dekat ke mami ya, gitu. Kalau yang nomor 3 dia lebih independen. Oh, independen. Dia lebih independen. Jadi dia tidak dekat dengan siapapun. Tidak dekat dengan mami, dia tidak dekat dengan papi. Netral gitu. ya. Netral, dia independen. Dari kecil emang independen. Gitu. Oke, kalau tadi kita ngobrol Mbak Dewi sebagai seorang anak ke orang tua, tapi kan sekarang juga sudah merasakan menjadi orang tua ya. Bagaimana? Amazing. Amazing. Sudah terasa ya apa yang disampaikan oleh ibu, oleh mami misalnya sudah dialami sekarang. Dialami sekarang. Bagaimana rasanya menjadi orang tua? Jadi pertama kali saya merasakan menjadi seorang ibu itu ketika saya melahirkan. Saya melahirkan gitu kan. Jadi dulu saya kalau bercerita sedikit, saya punya anak itu melalui proses bayi tabung. Gitu kan. Jadi tidak normal gitu kan. Tidak mudah ya. Tidak mudah, betul. Jadi anak saya yang perempuan sekarang udah kuliah di Ubaya psikologi Ubaya, itu dulunya memang dari bayi tabung. Nah, jadi perjuangannya untuk mendapatkan dia itu memang luar biasa gitu kan. Terus habis butuh biaya lumayan juga bagi tabung. Itu tidak perlu dijelaskan kalau itu terus terasa begitu nikmatnya perjuangannya seorang ibu itu ketika saya melahirkan. Saya melahirkan dan sesar ya, lahirnya sesar. Lahirnya sesar, saya juga pernah merasakan hamil 8 bulan itu masih nyetir mobil dari Malang ke Surabaya. Jadi ada acara di Malang, jadi saya harus nyetir karena suami pada saat itu bapaknya Nica lagi di Jakarta, jadi mau nggak mau saya harus berangkat sendiri ke Malang, jadi saya nyetir 8 bulan. 8 bulan kandungan itu nyetir dari Malang ke Surabaya gitu kan, pulang pergi ya alhamdulillah. Dan waktu itu masih belum ada tol ya? Belum ada tol, betul. Ya? Jadi perjalanannya masih gitu kan, tapi alhamdulillah itu udah luar biasa berani pada saat itu ya. Setelah itu saya sesar karena jantungnya janin itu udah melemah dan air ketuban udah keluar terus, mau tidak mau harus sesar. Pada saat sesar saya menangis bukan karena sakitnya dibius dari belakang, tapi saya cuman ya Allah, ternyata begini ya perjuangannya orang melahirkan ini, seperti ini ya gitu. Yang ada cuman pasrah, cuman berdoa, tolong selamatkan anak saya.
Itu aja yang ada itu sih doa saya pada saat saya sesar. Itu tolong selamatkan anak saya. Karena memang belum waktunya melahirkan. Jadi masuk 9 bulan dipaksa untuk melahirkan, lahir, jadi diangkat. Dari situ saya berpikir kayak gini ya perjuangannya seorang ibu itu begini ya. Gitu. Jadi ketika melahirkan kita berproses kan, namanya rumah tangga juga berproses. Jadi ya sampai alhamdulillah sampai sekarang. Gitu. Setelah memiliki anak dan benar-benar menjadi orang tua, bagaimana akhirnya juga Mbak Dewi dalam mendidik? Apakah apa yang pernah dialami ketika juga waktu kecil yang didikan orang tua itu yang kemudian juga menjadi cara lah misalnya. Ya, sebagian saya terapkan di dalam kehidupan sehari-hari terhadap anak saya. Tetapi tidak semua bisa diterapkan. Karena zaman saya dulu dengan zamannya anak saya sekarang itu berbeda. Beda ya? Ya, jadi saya ibu itu di zaman sekarang itu dituntut untuk sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai ibu, kan gitu. Jadi berfungsi ganda ya, jadi harus ya multitalenta lah salah satunya gitu. Jadi kapan saya harus memposisikan saya sebagai temannya dia, kapan saya memposisikan sebagai teman curhatnya dia, jadi bestinya dia, jadi gitu kan. Ya, kapan saya jadi orang tua, jadi saya kadang berusaha memposisikan itu, gitu. Karena kan kembali lagi sekarang eranya udah berbeda ya. Dari dulu. Eranya berbeda sekali. Dulu zaman tidak ada teknologi, tidak ada gadget, gitu, tidak ada sosmed, kan gitu kan. Dulu dibentak sama orang tua, jangan kan dibentak, dipelototin gini, udah diem. Udah diem. Kalau kita dulu kan begitu, udah diem, iya, gitu. Sekarang nggak bisa, anak sekarang nggak bisa dikerasin. Jadi gitu. Agak susah ya, kayak sapu lidi itu. Itulah gitu. Makanya kadang saya pribadi kadang berusaha tetap belajar. Jadi saya selalu mengupgrading, saya selalu mengikuti YouTube-nya Ibu Aisyah, gitu kan. Ibu Aisyah Dahlan, terus habis itu saya selalu ngikutin YouTube yang parenting, bagaimana sih kita mendidik anak dan sejalan selaras dengan anak di era seperti sekarang itu seperti apa. Jadi saya belajar gimana caranya biar harmonis istilahnya gitu. Karena anak zaman sekarang itu ya kembali lagi sangat berbeda dengan zaman dulu. Dan tidak bisa disamakan. Tidak bisa disamakan. Jadi memang benar ya kalau ada yang bilang didiklah anakmu karena dia akan hidup di zamannya, betul. Zamanmu, betul. Gitu loh. Betul. Artinya itu. Anaknya Mbak Dewi juga akan nanti hidup di masa yang mungkin bukan masa sekarang. Iya, kan? betul. Jadi dinamikanya pasti berbeda ya. Iya betul, amat sangat berbeda. Dinamika. Dan orang tua saya juga karena beliau masih ada ya tetap menganggap saya itu sebagai anak-anak. Iya kan? Tetap yang seberapapun usia anaknya ya tetap diperlakukan sebagai anak-anak, bukan sebagai anak yang dewasa, tetap sebagai anak-anak. Even mau 50 tahun pun masih anak-anak gitu. Iya. Tapi kembali lagi kalau kita seusia kita kan dikasih tahu orang tua ya nggak cocok, nggak pakai bantah ya, gitu kan. Sama kalau kita ke atasan siap, udah gitu aja. Walaupun ini dongkol di sini siap, udah gitu aja. Kalau anak sekarang nggak bisa dibegitukan. Melawan ya kadang. Nah ini. Udah. Kita satu kata dia udah berkata-kata gitu kan. Tapi kadang saya gini Mas, kadang saya survei ya.
anak kamu ini enggak ada begini enggak gitu kan. Kadang saya selalu discuss gitu kan. Oh iya, anakku gini. Oh ya sudah, berarti artinya wajar lah di era sekarang itu wajar, karena saya selalu menanyakan, ini kenapa sih anak kok selalu berkiblat sama handphone gitu kan. Kiblatnya udah pindah ke handphone gitu. Tapi itu ya perjuangan ibu selalu ngomel gitu kan. Sama ya, berarti ibu-ibu ngomel dimanapun itu memang hampir sama ya. Ngomel. Dan setelah sampean tanya ke yang lain juga hampir sama. Anaknya begini sama, kendalanya sama. Tapi itu kan bagian dari proses mendidik. Bagian dari proses, betul. Dan itu juga bagian dari hidup yang harus dilalui kan. Betul. Artinya memang kadang ya anak perlu seperti itu kan. Iya, gitu. diposisikan, kita yang memposisikan seperti dia gitu. Dia butuhnya apa sebagai bestie. Ada curhat masalah apa gitu. Kalau kita dulu curhat masalah pribadi nggak berani. Yang dicurhatin cuma masalah pelajaran. Oh ini kuliahnya begini, IP-nya begini, besok begini gitu kan. Kalau sekarang harus diterima ya curhat-curhat begitu. Iya. Daripada nanti tiba-tiba curhat di medsos menjadi viral. Iya gitu. Kadang yang miris antara kamar dan satu dengan kamar yang lain WA. Sudah makan belum? Nah, gitu. Aduh, ini ibu-ibu tertantang ini. Shock langsung dengar gitu. Saya selalu negur, ini kenapa ya dari kamar sebelah ke kamar sini aja nanya masalah makan kok pakai handphone gitu kan. Itu era digital. Era digital. Bagian dari memanfaatkan kecanggihan teknologi. Gitu kan. Aduh, ya. Apa lagi kira-kira tantangan ternyata setelah sekarang menjadi ibu, mendidik anak itu apa di era saat ini? Ya tantangannya banyak sekali ya. Tantangannya banyak sekali, tapi mau nggak mau harus kita lalui ya, pelan-pelan dilalui, karena itu juga menjadi bagian proses pendewasaan dia juga. Tapi kalau menurut Mbak Dewi, apa yang dilakukan saat ini kemudian mendidik anak sudah merasa seperti apa? Apakah puaskah dengan pencapaian itu atau seperti apa? Terhadap anak maksudnya? Iya. Saya berusaha dia untuk menjadi dirinya sendiri ya. Berusaha untuk menjadi dirinya sendiri, dan dia juga harus punya target untuk dirinya sendiri. Dia ke depannya seperti apa, ininya seperti apa, karena orang tua kan hanya mengarahkan. Gitu. Ya kan, mengarahkan. Saya juga bilang ke dia bahwa sukses dan tidaknya kamu ke depan itu tergantung kamu, bukan orang tua, karena yang menjalani kamu. Orang tua hanya mengarahkan, membiayai, monitoring, ya kan, sebagai amanah. Saya punya amanah, ya. Saya punya amanah, dia juga punya amanah kan gitu. Ternyata tidak terasa ya obrolan kita, mulai dari ngobrol soal HUT Partai Hanura, kemudian karena memang ini juga momentumnya Hari Ibu ya, jadi kita juga ngobrol-ngobrol tentang Hari Ibu dengan Mbak Dewi, dan sudah banyak hal yang kita ceritakan dari tadi. Nah, sebelum kita mengakhiri perbincangan di program Lensa Bicara kali ini, sebagai seorang anak di momentum Hari Ibu ini, kira-kira apa yang ingin disampaikan ke orang tua, ke ibu, dan kemudian mungkin apa masih merasa belum membalas besarnya jasa ibu ke Mbak Dewi sebagai anak misalnya? Ya, paling saya bisa mengucapkan berterima kasih ya, bersyukur kita udah dikasih dididik sampai sebegini besar gitu kan. Beliau atas amanahnya, beliau sebagai seorang ibu, perjuangannya yang luar biasa. Begitu juga dengan ibu-ibu yang lain, ya kan. Saya juga mengucapkan selamat Hari Ibu untuk para ibu-ibu di dunia. Betapa bersyukurnya kita menjadi bagian dan ditakdirkan menjadi bagian dari kaum Hawa, ya kan.
atas pengorbanan dan perjuangannya kita kepada keluarga kita masing-masing, menjaga marwah kita sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak gitu kan, untuk anak-anak kita, dan tetap semangat, bahunya dikuatkan, sabar dan hatinya diluaskan gitu kan. Kalau ibu-ibu di dunia hebat semua. Hebat gitu semua. Kan? Dan luar biasa. Untuk Lensa Jatim juga saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini udah yang kedua kali ya, kita ngobrol. Mudah-mudahan bukan yang terakhir. Oh gitu. Amin amin. Asal nggak bosen aja narasumnya ini doang gitu kan. Oh yang lainnya udah cowok semua. Nah ini kok cewek doang gitu kan. Jadi harapannya kita habis ini mau 2000 berakhir ya, 2022 berakhir, bentar lagi 2023, dan Jatim tetap sukses selalu gitu kan, mengedepankan berita-berita yang faktual dan aktual gitu sih. Mungkin juga target dan harapan jenengan sebagai pribadi ataupun di partai. Harapan pribadi di 2023 mudah-mudahan saya tidak memfokuskan saya lebih baik dari A, B, C, D, E, tidak. Saya mungkin lebih memfokuskan ke diri saya pribadi, bahwa saya lebih baik dari saya yang kemarin. Itu aja. Karena untuk keberuntungan di 2023 mudah-mudahan kita diparingi keberuntungan yang luar biasa ya. Amin. Karena 2 tahun kita Indonesia tidak baik-baik saja gitu. Ya, pandemi ini. Nah ya, mudah-mudahan 2023 ini menjadi kesuksesan kita lah. Harapan kita bersama. Amin. Karena berat kalau seperti dua tahun kemarin itu sedang tidak baik-baik saja, benar-benar tidak baik-baik saja. Iya, gitu. Sangat dirasakan ya. Sangat dirasakan dari berbagai kalangan. Dari berbagai kalangan. Kan mudah-mudahan kita 2023 bangkit kembali. Amin, amin, amin. Ada lagi yang ingin disampaikan, Mbak Dewi? Sudah cukup sementara itu. Oke. Terima kasih pemirsa Lensa Bicara dimanapun Anda berada. Itulah obrolan kita pada saat ini dengan Mbak Dewi sebagai narasumber. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan di obrolan-obrolan berikutnya, dan juga tetap ikuti program Lensa Bicara dengan narasumber-narasumber yang berbeda, dengan tema-tema yang lain, tapi tentunya dengan tema-tema dan narasumber yang menginspirasi kita semua. Terima kasih. Akhirnya saya selaku host mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.